Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Usai dilewati eskavator, sebuah jembatan di Sasa ambruk. Berbuat mesum di dalam mobil, sepasang kekasih digerebek massa. Warga Mentawai kini mulai aktif geluti pertanian. Sebuah jembatan yang terletak di Jorong Banda Baru, Nagari Sasa, Pasaman Barat, ambruk. Akibatnya jalan menuju 6 kejorongan dan penghubung antar nagari putus. Warga harus melewati jalan alternatif yang cukup jauh dan belum diaspal. Menurut informasi, penyebab ambruknya jembatan karena penahan besi bagian bawah jembatan sudah sejak lama rusak. Namun keterbatasan anggaran, jembatan itu tidak kunjung diperbaiki. Jumat dini hari pekan lalu, jembatan itu ambruk dan patah di tengah-tengahnya usai dilewati ekskavator. Beruntung jembatan itu ambruk saat alat berat telah melewatinya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Jembatan ini sebenarnya sudah lama, legirnya yang di bawah, tulang bawahnya sudah rapuh. Tapi berhubung belum bisa diperbaiki karena keterbatasan anggaran masih kita pergunakan. Tapi tadi malam, menurut laporan kepala jorong kita, sekitar jam 4 ada kendaraan yang lewat melebihi tonase sehingga jembatan ini ambruk. Ini adalah jalan utama akses dari Pasar Sasa atau Nagari Sasa menuju ke kantor kecamatan dan termasuk 6 kejorongan. Warga berharap jembatan yang ambruk tersebut diperbaiki dengan segera agar aktivitas masyarakat kembali lancar seperti sedia kala. Penyebab ambruknya jembatan itu harus menjadi perhatian aparat penegak hukum. Pasalnya, kondisi jembatan dan jalan tak layak dilalui ekskavator. Tak hanya itu, operator ekskavator juga melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Satu rumah hangus akibat kebakaran yang terjadi menjelang maghrib di Kelurahan Kotopulai, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Api terlihat muncul di bagian depan rumah yang kemudian merambat ke tengah dan ke belakang. Api terus membesar dan menghanguskan bagian atap rumah permanen tersebut. Warga berusaha untuk memadamkan api, namun karena tiupan angin yang kencang, api menjalar ke seluruh bagian rumah. Untuk menjinakkan api, petugas pemadam kebakaran Kota Padang hanya membutuhkan waktu 20 menit dengan total personil yang diturunkan 35 orang menggunakan 4 unit mobil damkar. Kabid Damkar Kota Padang mengatakan rumah tersebut ditempati oleh satu keluarga dengan 4 penghuni. Ketika peristiwa itu terjadi, para penghuni berhasil menyelamatkan diri. Ada kebakaran di daerah Kotopulai untuk menemui jalan Juki dengan mengirimkan 4 armada dengan sekitar 36 personil. Selama proses pemadaman lebih kurang ada sekitar 20 menit dan sekarang sudah masuki proses pendinginan dan semuanya dapat berjalan lancar. Total kerugian diduga berapa nih Pak? Diperkirakan mungkin ada sekitar 400-an ya, 400-an juta mungkin. Satu bangunan, satu kakak, 4 jiwa. Musibah kebakaran tersebut juga menjadi tontonan warga sekitar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sedangkan kerugian ditaksir sekitar 400 juta rupiah karena seluruh isi bangunan rumah musnah terbakar. Sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Robi Ham melaporkan dari Padang. Seekor paus bungkuk berukuran besar ini terdampar dan terjerat jaring nelayan di kawasan Pantai Pasir Jamba, Kecamatan Pasianan Tigo, Kota Padang, pada Sabtu pagi pekan lalu. Nelayan telah melihat paus sejak 4 hari yang lalu
Paus yang terjerat ini berjenis paus bungkuk yang biasanya berada di laut lepas. Ikan paus ini terjerat jaring nelayan 500 meter dari bibir pantai. Tim SAR gabungan terpaksa harus menuju ke tengah laut untuk melepaskan jerat tali tersebut. Saat melepas jerat tersebut, tim SAR gabungan melihat luka di mulut dan sirip, diduga akibat gesekan tubuh ikan paus dengan tali jaring. Kondisinya cuma agak-agak luka-luka, Bang. Sebelumnya terikat sama jaring ikan kan. Ya. Tapi tadi saya kata ke tengah laut ketan udah aman. Itu besar atau bagaimana ukurannya, Bang? Lumayan, Bang. Lumayan besar. Lumayan besar lah. Tahu Bang jenisnya, Bang? Paus bungkuk namanya. Paus Kalau di bungkuk ya, sini. Bang. Setelah berusaha beberapa lama, akhirnya ikan paus dilepaskan dari jaring dan selanjutnya digiring kembali ke laut lepas. Ya, untuk informasi awal kita dapat dari Maska dan kawan-kawan dari Polairut bahwa ada ikan paus yang terjebak dengan tali atau jaring di sekitar Pasir Nantigo, lebih kurang 500 meter dari pantai. Dan ini bersama masyarakat mencoba melepaskan tali. Tim gabungan tadi juga terdiri dari Damkar, Polairut dan Angkatan Laut, serta masyarakat membantu. Dan saat ini paus sudah lepas. Paus bungkuk atau Megaptera novayang-liae diduga terpisah dari rombongannya. Paus ini makan di perairan kutub pada musim panas dan berimigrasi ke kawasan dekat Khatulistiwa selepas musim panas. Tujuan utama paus bungkuk berimigrasi ke lingkungan tropis dan subtropis adalah untuk berkembang biak di perairan yang bebas es. Alfi melaporkan dari Padang. Tim Damkar Kota Padang menyelamatkan seekor kucing yang tercebur ke sumur warga di Kelurahan Kota Panjang, Ikuakoto, Kecamatan Kota Tangah, pinggiran Padang. Kejadiannya berawal ketika warga menelepon kantor Damkar, mengabarkan bahwa ada seekor kucing yang terjerembab dan jatuh ke sumur. Dengan menggunakan peralatan panjat tebing, seorang anggota Damkar turun ke sumur menggunakan tali yang diikat di punggungnya. Bersamaan dengan itu, petugas juga menurunkan timba ke dalam sumur. Tiba di permukaan air sumur, petugas kemudian menggapai kucing tersebut dan memasukkannya ke dalam timba. Selanjutnya, timba ditarik ke atas. Bahwasanya ada seekor kucing yang jatuh ke dalam sumur. Laporan langsung kami tindak lanjuti dengan mengirimkan 5 orang personil ke lokasi. Dan sampai lokasi langsung melaksanakan evakuasi. Untuk proses evakuasi sendiri itu berlangsung lebih kurang ada 10 menit. Jadi untuk 3 hari belakang ini sudah 2 kali tim Damkar Kota Padang melaksanakan evakuasi kucing yang jatuh ke dalam sumur. Dalam tugas pokok dan fungsinya, petugas pemadam kebakaran tak hanya fokus pada masalah kebakaran, tapi juga bertugas pada upaya penyelamatan, pemberdayaan masyarakat, penanganan bahan berbahaya, dan beracun. Damkar Kota Padang tidak saja bertugas memadamkan kebakaran, tapi juga membantu masyarakat untuk tugas-tugas kemanusiaan lainnya, seperti evakuasi kucing, evakuasi ular, hingga memindahkan sarang tawon. Alfi melaporkan dari Padang.